pagi Bapak Ibu, Shalom. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat GKI Nurdin pada pagi hari ini. Saya rasa ini adalah ibadah onsite yang terbanyak yang pernah saya hadiri kalau melihat Bapak Ibu di sini, di gereja selain gereja saya maksudnya. Saat ini kita punya tugas untuk mengembalikan ibadah itu ke ruang gereja, bukan di rumah masing-masing. Karena jemaat di rumah masing-masing punya alasan. Yang penting kan beribadah itu dalam roh dan kebenaran. Selalu ada pembenaran untuk setiap ketidaktaatan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin berkhotbah dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 29. Utamanya kita akan membicarakan mengenai Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Bagaimana caranya Roh Kudus memberikan itu kepada kita? Bapak Ibu, di dalam teks kita ada 2 kali kata Roh Kudus itu disampaikan oleh Yesus. Yang pertama sebagai penolong, yang kedua sebagai penghibur. Keduanya mengacu kepada figur yang sama, pribadi yang sama, yaitu Allah Roh Kudus. Saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu, saya mengilustrasikan dan nanti terakhir saya akan mengaplikasikan. Roh Kudus sebagai penolong di ayat 16, itu berasal dari sebuah kata Yunani yang disebut sebagai alos. Alos itu artinya adalah penolong yang sejenis dengan Yesus. Saudara, ini kejadiannya Yesus mau pergi meninggalkan murid-murid. Ya, kita sebentar lagi akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus lalu Pentakosta. Yesus harus pergi. Tetapi Yesus mengatakan ada penolong yang lain, atau terjemahan yang lebih tepat menurut saya, penolong yang sejenis dengan saya. Kamu gak perlu khawatir, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tenang aja. Ketika aku pergi, aku memberikan penolong yang sejenis dengan aku. Saudara, mengilustrasikan hal ini, saya biasa menjelaskan alat Tritunggal itu dengan ilustrasi begini, saudara. Kenapa kok ada Allah Bapa, Allah Anak, begitu ya? Kok Bapa beranak, siapa bidannya? Ada jokes semacam itu yang menghina, melecehkan kekristenan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah Anak atau anak Allah, dia lagi menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapa. Anak anjing, anjing, anak kucing, kucing, anak monyet, monyet, anak ular, ular, anak Allah. Allah. Yesus adalah Allah. Dan ketika Yesus bilang saya akan pergi, akan ada penolong yang sejenis dengan saya, berarti Roh Kudus itu betul-betul adalah Allah yang mendampingi kehidupan jemaat, menolong kehidupan jemaat, menghibur kehidupan jemaat. Setiap kita punya akses yang langsung kepada Allah. Saya bacakan ayat pendukungnya saudara-saudara dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Saudara, Paulus itu dihibur dengan kedatangan Titus. Penghibur berasal dari bahasa Latin advocatus atau counselor. Saudara, bahkan sebagai terdakwa sekalipun ada orang yang membela hak saudara. Hak hukum saudara, dia disebut sebagai pengacara atau penasihat hukum. Bapak Ibu membaca Injil Yohanes pasal 14 ini ayat 12 sampai 29, saya merasa manusia tidak bisa hidup kalau dia sendirian. Manusia itu membutuhkan teman. Apa yang paling mematikan kita, saudara-saudara? Kesendirian. Ilustrasi paling gampang adalah orang yang di awal masa pandemi ini kena COVID, kalau Bapak Ibu ingat. Diisolasi di satu ruangan khusus, tidak bisa bertemu dengan sanak famili. Itu tidak membuat situasi semakin baik buat yang bersangkutan. Bahkan bisa semakin buruk. Saya menangis tadi waktu menyanyikan lagu. Mana tadi lagunya ya? Bait yang ketiga. Hanya Kristus harapanku, tiada yang dapat pisahkan aku dari tangan kasih-Nya. Apa yang paling membuat hidup saudara dan saya bahagia? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang paling bikin kita healing ketika kita tahu bahwa Yesus itu beserta dengan kita.
Saya mengilustrasikan begini Bapak Ibu. Ada dua orang hamba Tuhan, yang satu misionaris, yang satu pendeta. Misionaris itu sudah lama melayani di Afrika Selatan, namanya saya lupa nih yang mana begitu ya. Ada dua orang hamba Tuhan di Afrika Selatan asal Inggris. Misionaris itu namanya Bill, pendeta itu namanya Todd. Misionaris itu sudah lama di Afrika Selatan, pendetanya baru datang dari Inggris ke Afrika Selatan. Ketika dia datang untuk menyambut si pendeta ini, koleganya dari Inggris, dia bilang sama koleganya itu, Todd, kita naik sepeda yuk, kita hiking, naik sepeda gunung, bener-bener sepeda gunung, bukan saudara yang ngegoes dengan rute yang sangat mudah. Dia naik sepeda gunung yang sulit dengan trek yang sangat terjal. Ketika mereka sedang naik sepeda gunung, saudara-saudara, tiba-tiba di sana itu di perbukitan itu ada sebongkah batu yang besar, itu turun menggelinding, dan akhirnya membunuh si Bill, misionaris yang sudah ada di situ lama. Sebelum Bill itu meninggal, dia berkata kepada Todd, tamunya dari Inggris, kondisinya sudah sangat kritis dan sekarat. Tolong kasih tahu istri sama anak saya bahwa saya mencintai mereka. Tolong kasih tahu saya mencintai mereka. Kalimat pertama. Kalimat kedua, dia berkata kepada pendeta itu, kasih tahu istri anak saya ngelihat Yesus depan mata saya. Kasih tahu istri anak saya ngelihat Yesus depan mata saya, terus dia mati. Apa maksudnya saudara? Kasih tahu, saya ngelihat Yesus depan mata saya. Apa maksud kalimat itu? Ini cerita saya dapat dari buku Bapak Ibu. Cerita kedua, saya lihat langsung di rumah sakit. Bapak Ibu mungkin melihatnya. Ibu pendeta atau para penatua barangkali melihatnya. Kalau kita mendampingi jemaat di ICU yang sedang mengalami situasi yang sulit dan masa-masa terakhir itu, kami pendeta suka dipanggil kan. Ketika kami datang ke ruangan itu, kondisi sudah tidak ada harapan. Beberapa kali saya melihat jemaat Tuhan orang Kristen itu berkata kepada keluarga yang udah ngumpul semua di situ. Waduh, itu indah sekali. Saya pengen ke situ. Indah sekali. Semua orang yang ada di sekeliling ranjang itu ngelihat ke atas nggak ada apa-apa, saudara. Tapi orang yang meninggal itu menyampaikan pesan kepada orang yang masih hidup. Saya melihat sesuatu yang indah, saya mau ke sana. Kamu lihat nggak? Enggak. Tapi saya lihat loh, saya mau ke sana. Apa tanggapan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, nggak ada. Apa maksudnya? Bilangin istri anak saya ketemu Yesus. Apa maksudnya? Wis, kamu jangan khawatir. Saya ketemu sama Yesus, tenang aja. Kita nggak bisa terima, saudara, kalau orang yang kita cintai pergi. Tapi yang mencintai, yang orang itu berpesan kepada kita, wis tenang aja. Saya ngelihat Yesus jemput saya, kamu tenang aja. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam diri dia. Bapak Ibu, bacaan kita dari pertama sampai keempat ini menurut saya bicara soal keselamatan, bukan hanya in the world to come, but in this world. Bukan hanya kita bicara soal sorga yang tadi saya ilustrasikan, tapi kita juga bicara soal sorga damai sejahtera yang hari ini, yang saat ini ada di dunia. Kalau kita jadi pengikut Yesus Kristus yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Roh Kudus diam di dalam diri kita akan punya experience yang betul-betul real dekat sama Tuhan. Gak bohong deh kalau orang Kristen itu benar-benar di dalam Kristus. Masalahnya banyak orang Kristen juga KW, saudara-saudara, kaleng-kaleng, tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Saya berikan ilustrasi yang lain. Saudara tahu konflik antara
Will Smith dengan Chris Rock? Saudara di tim mana? Netizen Indonesia itu katanya itu timnya, saya jadi lupa, timnya siapa ya? Will Smith ya. Mereka membela Will Smith karena istrinya itu dibully oleh Chris Rock. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita ini di Twitter, anaknya Will Smith yang namanya Jaden Smith itu ngasih satu tweet di Twitter. Tweet itu bunyinya, "That's how we do it." That's how we do it. Kamu menghina, saya tampar kamu. Kamu jahat sama saya pukul kamu. Anda berbuat jahat sama orang, ya Anda dipukul lah sama orang itu. Nggak mungkin Anda nggak dipukul sama orang itu. That's how we do it. Kata Jaden Smith. Saudara setuju? Saudara, ternyata ada satu cerita yang tidak di-highlight oleh netizen. Cerita ini saya dapatkan dari pendeta Edmund Chan, pendetanya Covenant Singapura. Edmund Chan itu punya seorang aktor favorit namanya Denzel Washington. Dan saya baru tahu menurut pendeta Edmund bahwa Denzel Washington adalah seorang anak Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Dia main film Flight, Equalizer, kalau saudara tahu Denzel Washington itu. Saudara, sesaat sebelum Will Smith naik ke podium dan mendapatkan hadiah Oscar, sesaat sebelum Will Smith naik ke podium mendapatkan hadiah Oscar, ketika dia baru saja turun, tampar si Chris Rock yang menghina istrinya Jada Smith. Denzel Washington itu datang kepada Will Smith dan memberikan satu bisikan. Will Smith, ingat, iblis bisa menunggangi kamu dalam situasi yang paling genting. Kira-kira itu kalimatnya. Will Smith, hati-hati. Iblis bisa datang kepada kamu waktu kamu di atas podium. Watch your mouth. Hati-hati. Saudara, peristiwa ini menurut saya sejalan dengan ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, perhatikan momen Oscar itu, waktu Will Smith maju ke podium, dia bales nggak Chris Rock pakai mulutnya? Nggak ada. Kalau nggak salah dia malah minta maaf di situ. Saya tuh mikir begini saudara ya, dalam beberapa Zoom minar yang saya pimpin, beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan dari audiens, dari jemaat. Pertanyaannya begini, saya berkhotbah, memimpin, beberapa kali saya membicarakan mengenai pentingnya jemaat untuk hidup saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Saya mengkhotbahkan pilot pesawat Jepang di dalam perang dunia namanya Mitsuo Fuchida, yang benci banget sama tentara Amerika, tapi diselamatkan ketemu sama Yesus, dia nulis buku From Pearl Harbor to Calvary. Dia mengampuni pilot Amerika itu dan pilot Amerika itu mengampuni dia dan mereka berdua menjadi misionaris di Jepang. Ketika saya menyampaikan ilustrasi atau khotbah, saya minta jemaat untuk hidup saling mengampuni supaya ada damai sejahtera, beberapa orang berespon kepada saya begini. Pak Pendeta, bukankah itu tuh proses ya Pak ya? Pak Pendeta, bukankah itu proses? Nggak semua loh Pak Pendeta bisa seperti yang Bapak inginkan, nggak semua. Itu mah proses. Proses Pak, mana bisa semua orang kayak gitu. Itu proses, mana bisa. Itu mah proses, dia diproses Tuhan dulu. Nggak bisa Pak semua orang langsung berubah kayak gitu, nggak bisa. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud men-shortcut proses. Setiap kita diproses, termasuk saya.
termasuk Bapak Ibu, nggak ada satupun di ruangan ini yang tidak diproses oleh Tuhan, yang bisa sampai dan tiba di posisi Anda pada saat ini. Saya percaya, dan saya tidak mengingkari hal itu. Tetapi di sisi yang lain, saya juga mau ngomong supaya ini berimbang sedikit. Banyak orang Kristen tidak hidup di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa Roh Kudus itu. Dan dengan mudahnya mereka mengatakan, kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu mah proses, saya belum sampai ke situ, itu mah proses. Jadi dia tidak punya experience bersama dengan Allah. Omong kosong semuanya itu. Ada orang Kristen yang setiap kali dia melihat sesamanya, dia selalu berpikir sesamanya itu munafik kayak dia. Saya baca Instagram Pak Presiden, beberapa warganet itu selalu komennya nyinyir. Bukan berarti saya ngebela Pak Jokowi, saudara ya. Bukan berarti juga saya di pro atau kontra, saya nggak ngebahas itu. Orang pada bilang, beberapa saya perhatikan, sama aja lah. Sama aja. Kayaknya hidup ini tuh pesimis Bapak Ibu sekalian. Sama aja. Tema hari ini apa? Damai sejahtera Allah. Ya habis kalau nggak tema itu mau tema apa? Jadi dia tidak pernah mengalami kuasa Kristus, dia nggak pernah bisa untuk mengampuni sesamanya. Dan dia pikir semua orang tidak bakal pernah mengampuni orang lain. Itu di otaknya dia. Menganggap semua orang hipokrit, munafik, farisi. Gak ada lah yang benar, gak ada. Kecuali saya. Tapi gak kedengeran suara itu. Nyinyir terus. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kuasa Kristus tidak dirasakan, otomatis hidupnya pasti lesu. Mimbar, ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Buku yang ada di depan Bapak Ibu ini, buku idealis apa buku realistis? Kalau Bapak Ibu bilang ini idealis Pak, saya nggak mau kesini lagi. Mimbar, mimbar itu mah formalitas aja Pak. Kalau formalitas ngapain saya datang kemari? Formalitas aja, habis mau ngapain kalau nggak denger khotbah? Masa nyanyi doang? Adalah khotbah Pak. Ya formalitas aja biar adalah Pak. Kalau saudara pikir ini cuma formalitas, capek saudara. Pelayanan juga capek. Ngapain pelayanan formalitas saja? Ini idealis, bisa dilakuin nggak kalimat Tuhan Yesus? Kalau nggak bisa, ngapain saya bicara di sini? Saya paling suka baca Injil Yohanes. Makanya saya panjangin dikit tadi. Yesus ngomong apa Bapak Ibu? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Waktu saya baca tuh saya udah duduk diem. Perintah apa ya? Saya membayangkan murid-murid. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Perintah baru atau perintah lama? Kalau Bapak Ibu baca surat Yohanes, di situ Yohanes ada mengatakan, aku tahu ini perintah lama. Coba aja baca. 2 Yohanes atau 3 Yohanes, saya baru saat teduh beberapa hari lalu dari situ. Kenapa Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Karena dia adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Saudara, ini minggu Paskah warnanya masih putih saudara kalau kita perhatikan. Sampai Pentakosta nanti. Di jemaat kami minggu Paskah ini adalah minggu-minggu misi atau bulan misi dengan tema-tema penginjilan. Yesus gak bangkit, apanya yang mau diberitain? Ketika Yesus bangkit dari kematian, disitulah ada integritas seluruh pengajaran Kristus. Bahwa Kristus bukan orang yang ngemeng doang.
Dia bukan pemuka agama yang cuma ngomong, ngasih ajaran terus selesai. Dia menunjukkan integritas, integrasinya dengan setiap ajaran yang dia sampaikan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan karakter. Pasti. Kalau Anda 40, 50 tahun bahkan lebih, atau 30 tahun dari sekolah minggu, Anda cuma bilang proses, Pak, itu mah proses. Ini waktunya untuk Anda hidup di dalam Kristus, mau nggak? Kalau enggak, Anda capek jadi orang Kristen. Formalitas doang. Siapa yang nggak capek? Formalitas doang. Ya dijalanin aja, bis kalau nggak ke gereja kemana? Kalau nggak nyanyi ngapain? Kalau nggak serah terima Alkitab, serah terima apa di sini? J.I. Packer menulis satu paragraf, saya ingin membacakan. Dalam buku yang sangat terkenal, judulnya Mengenal Allah. J.I. Packer ngomong begini, perhatikan Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu saya menulis perjanjian baru bisa disimpulkan dalam satu frase. The fatherhood of the holy creator. Kebapaan dari pencipta yang kudus. Kalau Anda mau tahu seberapa Kristen seseorang, tanyakan padanya bagaimana perasaannya sebagai seorang anak. Apakah dia merasakan Allah sebagai Bapa? Jika ia tidak merasakan kasih Bapa, maka ia tidak memahami kekristenan dengan baik. Apapun yang Yesus ajarkan, apapun yang membuat perjanjian baru menjadi perjanjian baru yang lebih lengkap dari PL, adalah memahami kebapaan Allah. Bapa adalah panggilan orang Kristen kepada Allah. Bapak Ibu merasakan nggak damai sejahtera itu? Anda saat teduh semangat, Anda doa semangat, Anda ibadah onsite, buru-buruan daftar. Bukan kamu aja, saya beribadah dalam roh dan kebenaran. Saudara, menarik ya kalau kita baca Alkitab, kejadian hari ini adalah sebuah pengulangan terhadap kitab Hagai. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu nanti pulang baca Hagai pasal 1. Di situ jemaat nggak mau ibadah dari gereja karena rumah ibadahnya hancur, ibadah dari rumah. Nabi Hagai berkata apa? Saya bacain ya biar afdol. Hagai pasal 1 ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini kalau dibaca mirip banget kayak kondisi zaman sekarang. Sekali lagi, Hagai 1 ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Satu lagi ayat 9. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, hidup kita kalau tidak di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, tidak ada damai sejahtera. Tinggal tunggu waktu saudara akan pergi meninggalkan Kristus. Saya mau menutup khotbah ini dengan satu ayat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dari surat 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Satu Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Mari kita membaca berbarengan Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Bagus ya Bapak Ibu ya. Saya merasa hidup Kristen itu memiliki damai sejahtera in this world and in the world to come. Dua aspek, dua dimensi.
Saudara, nyanyi lagu ini aja bisa nangis. Tiada yang dapat pisahkanku dari tangan kasih-Nya. Nangis tuh artinya saudara terharu, seneng gitu. Nanti di sorga sana, senengnya itu benar-benar healing. Senengnya itu benar-benar paripurna, benar-benar utuh. Makanya orang yang meninggal tuh kita kasih satu kalimat, rest in peace. Beristirahat di dalam damai. Saudara jangan terlalu happy lah dengan damai yang hari ini saudara rasakan. Saudara belum damai banget. Apa yang kita rasakan hari ini, sukacita dalam melayani, dalam mengikut Kristus, adalah sebuah cicipan dari sukacita dan damai yang tidak bisa disediakan oleh apapun, kecuali oleh Kristus dan oleh orang-orang yang diam di dalam Kristus. Mari kita masuki saat hening Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang belum pernah bilang sama Yesus, Yesus masuk dalam hatiku, berdoalah saat ini. Saya rindu Bapak Ibu hidup sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Masih banyak orang hidup dalam kesusahan. Banyak yang dalam kekurangan, jauh dari hidup nyaman, damai dan sejahtera. Marilah bersatu hati sebagai anak-anak Tuhan. Banyak harus kita lakukan untuk menghadirkan hidup damai dan sejahtera. Marilah bersama mengembangkan sumber daya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, agar mendatangkan hidup damai dan sejahtera. Itulah tanggung jawab anak Tuhan. Marilah bersama mengembangkan sumber daya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, agar mendatangkan hidup damai dan sejahtera. Itulah tanggung jawab anak Tuhan, anak Tuhan. Lihatlah di sekitar kita, masih banyak orang hidup dalam kesusahan. Banyak yang dalam kekurangan, jauh dari hidup damai dan sejahtera. Marilah bersama mengembangkan sumber daya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, agar mendatangkan hidup damai dan sejahtera. Itulah tanggung jawab anak Tuhan.